Shalom alaihim besim hamasiyah. Selamat berjumpa kembali dengan channel Kodrat Ilahi. Ya, saya mengimani dan saya juga berdoa buat saudara semua dimanapun berada, ya selalu sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Ya, hari ini ingin saya sharingkan beberapa hal, ya memang tidak panjang, tetapi seringkali ya kita mendengar tentang hamba para pengkhotbah, ya para pendeta, ya banyak mengatakan hal-hal yang memang tidak ada sebenarnya di dalam Alkitab itu sendiri, ya. Itu sebabnya kita sebagai umat Kristen, sebagai jemaah, ya harus juga pintar dan mau belajar dalam memahami kebenaran firman itu sendiri. Ya, jangan termudah untuk dan gampang mengucapkan kalimat amin. Ya, kalau itu memang keadaannya salah dalam membicarakan atau membagikan kepada kalangan jemaat yang ada. Ya, salah satu contoh, ya sering saya dengar banyak sekali teman-teman kita ya berkhotbah sering mengatakan seperti pedang bermata dua. Ya, tetapi ya kita tahu apakah firman Allah itu memang seperti pedang bermata dua. Ya, coba kita lihat di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan, mempertimbangkan dan pikiran hati kita. Ya, di sini dikatakan sebab firman Allah itu hidup, ya. Kenapa dikatakan firman itu hidup? Ya, di dalam video-video saya sudah saya menjelaskan tentang hipostasis. Ya, jadi firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam. Perhatikan di sini lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ya, tidak seperti, tetapi dikatakan lebih tajam dari pedang bermata dua. Bukan juga dikatakan seperti ya pedang bermata dua. Tidak seperti itu. Tetapi firman Tuhan lebih tajam. Karena apa? Karena dia bisa memisahkan antara roh, ya memisahkan jiwa dan roh kita. Kenapa? Karena memang sangat kuat dan firman itu hidup. Ya. Coba kita lihat lagi di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Pedang roh. Kenapa dikatakan pedang roh? Yaitu firman Allah, ya. Firman Allah itu pedang roh. Ya, makanya dia bisa memisahkan antara jiwa dan roh dan memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan, mempertimbangkan dan pikiran kita dan hati kita, memisahkan. Ini sebenarnya maknanya tentang apa? Ya, tentang sunat. Ya, sunat kedagingan kita. Itu sebabnya kita kembali di Ibrani tadi, ya.
Sebab firman Allah hidup dan kuat, ya, dia lebih tajam, tidak bisa disamakan dengan pedang apapun. Firman Allah yang roh ini, pedang roh ini, ya, lebih tajam dari pedang apapun. Ya. Jadi hati-hati di dalam penyampaian, apalagi mementor jemaat yang ada. Itu harus hati-hati sekali. Jangan juga jemaat mudah mengatakan amin jika itu salah. Itu berbahaya sekali. Ya. Dan coba kita lihat, siapakah yang mengatakan bahwa pedang bermata dua? Kita lihat di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan 4. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu. Ya, kita tahu siapa perempuan jalang? Ya, mohon maaf sebelumnya, ya PSK, ya pelacur, itu perempuan jalang. Ya, menitikkan tetesan madu. Apa maknanya tetesan madu? Ya, mulutnya manis, ya, pembicaranya manis, tapi menghanyutkan, ya. Kata-katanya luar biasa, ya. Untuk berbicara juga manis sekali, ya. Tetapi hati-hati, ya. Dan langit-langitnya, mulutnya lebih licin, ya. Jadi langit-langit, mulutnya itu lebih licin, ya. Demi menarik sesuatu, ya. Dia merayu, dia seperti ini, ya. Daripada minyak, tetapi kemudian ia pahit empedu. Artinya apa? Menjerumuskan, ya, menjerumuskan. Mulutnya manis, ya, dan lebih licin, daya tariknya mudah, tetapi menjerumuskan. Akibatnya apa? Menjadi maut dan seperti empedu, ya. Dan tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Perhatikan. Jadi yang mengatakan seperti pedang bermata dua itu bukan firman Allah, tetapi kata-kata perempuan jalang atau kata-kata pelacur atau PSK, ya. Tetapi kalau kita perhatikan, ya, Allah mengatakan lebih tajam, tidak seperti, ya. Di sini hati-hati. Itu sebabnya jangan termudah, ya, mengatakan amin dulu sebelum kita mengetahui, ya, apakah ini salah atau kalau ini benar. Kalau ini salah, berarti kita mengaminkan apa yang salah dari kebenaran firman. Ya, hati-hati sekali. Ya. Tetapi kita lihat, ya, yang mengatakan seperti pedang bermata dua adalah wanita jalang atau PSK atau pelacur. Seperti itu, ya. Nah, ini yang sebenarnya kita harus mendetail dan meneliti membaca kebenaran firman Allah, ya, satu persatu. Jangan mudah kita mengikuti, ya, ikut-ikut ada amin, ya amin, padahal itu salah. Hati-hati. Ini berbahaya sekali kalau memang apa yang disampaikan itu salah dalam kita melihat tentang kebenaran firman, ya. Dan saya sering dengar juga, ya, para teman-teman yang mengatakan, ya, kita dalam kekristenan, ya, kita tidak perlulah pendidikan, tidak perlu belajar, yang penting kita imani. Apakah seperti itu ajaran kekristenan? Tidak. Kekristenan justru kita harus banyak belajar, ya, kita harus banyak belajar sehingga kita dapat mengenal dan mengerti siapa Allah kita yang kita sembah, siapa Yesus yang kita ikuti.
Itu sebabnya ya kita harus banyak belajar, terus menerus belajar. Seperti contoh ya, banyak orang mengatakan Yesus dalam Alkitab tidak dituliskan dari usia 12 sampai 29 tahun. Padahal kalau kita mau mempelajari ya, itu semua sudah dicatat. Itu sebabnya ajaran para rasul ya, itu dua. Ya. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-15, berdirilah teguh dan berpeganglah kepada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, yaitu para rasul. Apa ajaran? Secara lisan, secara paradosis, dan secara tertulis. Mana paradosis? Kitab sejarah. Itu sebabnya banyak kitab-kitab sejarah menuliskan tentang bagaimana Yesus pada saat itu. Dan Alkitab juga mencatat ya. Di dalam Alkitab, kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-25. Ya. Masih banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua itu tertulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak cukup memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Kenapa? Karena memang ada kitab sejarah paradosis ya, ada beberapa. Saya mempunyai catatan-catatan kitab sejarah ya, kitab Injil ya, walaupun ini apokrifa tetapi menjadi dasar bahan sejarah ya. Kita bisa mengetahui, dan juga kitab Didake ya, kitab Didake kita tahu apa yang para rasul lakukan pada saat bersama-sama dengan Yesus. Dan pada saat itu kan kita tahu, kita memahami bahwa perjanjian atau hukum yang baru belum dikanon. Dengan apa jadinya? Jadi ada penulisan para rasul, yaitu kitab-kitab, yaitu kitab Didake ya. Itu sebabnya jika dituliskan semua ya tidak cukup Alkitab ini, karena ada kitab sejarah. Itu sebabnya untuk melihat itu semua kita harus membuka kitab sejarah, sehingga kita dapat memahami ya apa yang dilakukan Yesus semasa usia 12 sampai 29 tahun. Ya, dia tidak kemana-mana, dia ada di Bait Allah. Kita lihat di dalam Lukas juga ya, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-46. Lukas pasal 2 ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka yang mengajukan pertanyaan kepada mereka. Ya, dia mendengarkan, ada satu sharing, Yesus ada di tengah-tengah dan dia mendengarkan. Untuk apa? Memahami dan belajar di sana. Jadi Yesus ada di Bait Allah. Itulah usia 12 ya sampai 29 ya. Dia memahami tentang itu, dia belajar semuanya ya. Apa yang dia pelajari pertama kali? Yang dia pelajari pertama kali tentang hukum yang utama dalam kitab Taurat ya. Sema Israel Elohemu Yahweh, Sema Israel Yahweh Echad. Itu pertama ya, dikatakan ya, hai Israel, bangsa Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa ya, Echad ya, jamak ya. Jadi sebenarnya di dalam kitab-kitab sejarah atau kitab yang disebut dengan kitab paradosis juga atau kitab sejarah ya, juga menuliskan tentang Yesus ada di Bait Allah. Ya, dia menuliskan di sini. Ya, kitab ini ya bukan menjadi iman Kristen, tetapi wajib dipelajari untuk melihat latar belakang firman Allah. Itu. Jadi menurut saya, jika ada para pendeta yang mengatakan kita nggak perlu pendidikan, yang penting kita imani saja, salah. Bagaimana kita bisa baca Alkitab kalau kita tidak belajar? Ya. Kita mengimani juga kita harus melihat apa yang benar dan apa yang salah.
begitu juga dengan mengaminkan tadi. Ya, jadi ya hari ini ya kita sama-samalah sebagai orang Kristen ya harus pintar, harus jeli juga di dalam pengajaran kekristenan. Ya, jangan sampai ya ajaran itu yang menjadi penyesatan kita. Ya, Amsal katakan apa yang kamu kira itu benar, ternyata ujungnya maut. Jadi hati-hati dalam mengaminkan juga, dan kita harus belajar dan harus jeli ya di dalam firman Allah. Ya, jangan mentang-mentang dia hamba Tuhan, dia ini kita langsung oh dia pintar, enggak. Kita juga harus banyak belajar. Ya, jadi kita sama-sama bertumbuh di dalam Allah sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya, ini saja yang dapat saya bagikan, kiranya bermanfaat. Ya, jika saudara juga ingin membantu pelayan kami, ya silakan lihat di deskripsi kami. Ya, dimanapun saudara berada, ya Tuhan selalu memberkati saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, Shalom Aleichem.